selamat datang kembali di channel TV Jadul. Karena masih berada di suasana hari kasih sayang, maka saya memutuskan untuk menceritakan sebuah filmnya Boboho yang ada nuansa kasih sayangnya. Film berjudul Shaolin Poppy ini berkisah tentang perjuangan Boboho yang ingin mengatasi sifat pecundang dari kakaknya. Lalu cerita pun berkembang saat mereka tak sengaja bertemu dengan bocah Shaolin yang jago kungfu. Wah, kira-kira gimana ya aksi dan kisahnya? Simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film berawal dari adegan muda-mudi yang saling berpapasan di jalan. Yang perempuan bernama Ani, sedangkan yang lelaki bernama Pisotin. Dari tatapan itu sudah ketahuan bahwa Pisotin naksir berat kepada Ani. Kemudian mereka pun berlalu pergi. Di suatu pagi yang damai, saat sedang sarapan, ayah menyuruh Boboho membangunkan kakaknya. Lantas masuklah Boboho ke kamarnya Pisotin, kakaknya. Boboho membangunkannya menggunakan megafon. Tapi sayang, Pisotin tak bangun juga. Walhasil Boboho melakukan ini. Tentu saja Pisotin marah. Lalu Pisotin berniat membalasnya dengan lemparan bola bisbol. Karena biji kacangnya menjadi nyeri, sang ayah pun masuk ke kamar dan menghajar Pisotin. Usai dihajar, berangkatlah Pisotin menuju sekolah. Di tengah perjalanan, tak disangka dia bertemu dengan Ani dan Taeying, pacarnya. Sadar bahwa Pisotin naksir Ani, Taeying pun berniat menjahilinya dengan cara menawarkan tumpangan. Taeying membawa mobil dengan ngebutnya sampai-sampai membuat Ani merasa cemas. Setelah berada di kecepatan tertinggi, Taeying pun mengerem mobilnya. Lepas itu, Pisotin turun dan mereka pun berangkat duluan. Sesampainya di sekolah, sahabat tomboy Pisotin bernama Hilary menghimbaunya untuk menjauhi Ani dan Taeying karena mereka adalah anaknya orang penting di sekolahan ini. Saat berjalan di depan Taeying, Pisotin diledek karena dianggap tak pantas naksir kepada Ani ceweknya. Tak hanya itu, saking ratanya, Taeying juga meledek dada Hilary layaknya landasan pesawat terbang. Walhasil, Hilary pun menamparnya. Melihat anaknya ditampar, ayah Taeying menghampiri dan memberi mereka sanksi. Setibanya di kantin sekolah, ayah Taeying menghukum mereka menangkap 50 lalat di kantin ini serta membersihkan toilet selama seminggu. Sambil membersihkan toilet, Hilary mengaku sangat kesal kepada Taeying. Mendengar itu, Pisotin bilang bersedia membalaskan dendamnya Hilary dengan cara memacari pacarnya Taeying yang tak lain adalah Ani. Lantas, seusai mandi dari kelas balet, Hilary menghampiri Ani dan bilang bahwa Pisotin ingin mengajaknya berkencan. Tapi sayang, Ani menolaknya mentah-mentah karena memang dia sudah punya pacar, yaitu Taeying. Keesokan harinya, Taeying terlihat sedang menggombali cewek lain. Di hadapannya, Taeying mengaku masih belum punya pacar. Sialnya, tatkala sedang mencium tangannya, tiba-tiba Ani datang. Tentu saja Ani marah dan berlalu pergi. Dan ketika berpapasan dengan Pisotin, Ani langsung menggandengnya dan mengajaknya berkencan. Melihat itu, Hilary malah nampak sedih. Kemudian saat bertemu dengan teman-temannya, sekonyong-konyong Ani mencampakkan Pisotin. Namun Pisotin sendiri tak menganggapnya sebagai sebuah pengabaian. Keesokan harinya, Hilary yang tomboy terlihat mulai belajar menjadi anggun dengan menggunakan gincu. Ketika Pisotin mulai mendekat, Hilary meminta si culun berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi bukannya cemburu, Pisotin malah dengan santainya meminjam kunci mobilnya Hilary untuk mengantarkan Ani. Ani sendiri tak ingin pulang. Dia malah mengajak Pisotin menonton film. Dari kejauhan, Taeying memandanginya dengan sinis. Dan pada akhirnya mereka pun menonton. Keesokan harinya, Boboho bersepeda dengan riang gembira bersama anjingnya. Melihat ada bocil imut di bawah pohon, Boboho menyuruh Poppy anjingnya untuk melancarkan aksinya. Saat ibunya terkecoh, Boboho pun memberikan sun kepada si bocil. Lepas itu, Boboho kembali bersepeda. Melihat ada bocil imut lagi, Boboho melancarkan jurus yang sama. Saat ibunya terkecoh, lagi-lagi Boboho melepaskan ciumannya. Tapi kali ini, bocilnya agak galak. Hei, Mui,
Selepas itu, Boboho menghampiri Hillary yang sedang main bisbol. Hillary menanyakan keberadaan Pisotin pada Boboho. Tak lama, Pisotin datang mengendarai mobilnya Hillary. Pisotin minta maaf atas keterlambatan pengembaliannya, tapi Hillary malah memakluminya. Asal ini bisa membuat Taeying kesal, Hillary akan selalu mendukung. Kemudian datanglah Taeying ke sana. Taeying marah dan menantang Pisotin bermain bisbol. Tanpa disangka, Pisotin yang penakut ini menerima tantangan itu. Taeying bermain sebagai pemukul, sedangkan Pisotin sebagai pelempar. Lalu Pisotin mulai melempar. Sontak saja Hillary datang memeriksanya. Sukses mengalahkannya, Taeying mengancam akan memberi pelajaran yang lebih parah lagi jika Pisotin masih berani mendekati Annie. Usai Taeying berlalu, Hillary yang cemas meminta Pisotin untuk menuruti saja kemauannya Taeying. Di malam harinya, di sebuah bar, Hillary mengantarkan makanan untuk Pisotin dan Annie. Usai mengantarkannya, Hillary kembali ke meja sambil ditemani oleh Boboho. Tak berselang lama, datanglah Taeying menghampiri mejanya Annie. Sontak saja Annie beranjak pergi bersama Pisotin. Lalu Taeying memaksa Annie untuk pergi bersamanya. Tapi dengan berani Pisotin mencegahnya. Walhasil aksi penganiayaan pun terjadi. Usai puas menghajar, Hillary datang melerai sedangkan Annie berlalu pergi. Tentu saja Taeying mengejarnya untuk meminta maaf. Taeying juga memberikan 1000 bunga sebagai bentuk kesungguhannya. Annie menerima permintaan maafnya, tapi sebelumnya Taeying harus minta maaf dulu kepada Pisotin. Lantas Taeying menghampiri Pisotin, meminta maaf, memberinya uang berobat, dan berlalu pergi. Beberapa hari kemudian, Pisotin bilang bahwa dia mau ikut keluarga pergi ke Cina. Nanti jika sudah kembali, Pisotin akan merebut Annie lagi dari Taeying. Mendengar itu, Hillary langsung marah. Hillary meyakinkannya bahwa Annie tak pernah mencintai Pisotin sama sekali. Tapi Pisotin tetap saja ngeyel dan menuduh Hillary sok tahu. Lantas Hillary makin marah dan tak sengaja sedikit mengungkapkan perasaannya terhadap Pisotin. Karena kelepasan, Hillary pun menangis sambil berlalu pergi. Singkat kisah, tibalah Pisotin dan sekeluarga di Cina. Kemudian mereka masuk ke sebuah hotel. Saat sedang mengurus pendaftaran, Pisotin dan Boboho disuruh menunggu dulu di sofa. Lalu melihat ada bocil imut duduk di tangga, Boboho langsung saja mendatanginya dan memberikan ciuman. Pisotin hanya bisa tertawa melihat tingkah adiknya ini yang begitu nekat. Selepas dari hotel, mereka semua naik mobil hendak menuju pabrik tempat kerjanya sang ayah. Namun sialnya, secara mendadak ban mobil mereka bocor. Walhasil, perjalanan mereka pun terhenti. Saat ayah dan supir memperbaiki bannya, Boboho yang sedang berlarian tiba-tiba melihat ada kelinci di semak-semak. Lantas, Boboho pun mengejarnya. Tapi bukannya bertemu kelinci, Boboho malah mendapati seorang bocah Shaolin bernama Xiulong yang sedang menangkap ikan. Karena takjub, lantas Boboho menghampirinya untuk minta diajari kungfu. Dan Xiulong pun menyanggupinya. Sementara itu, keluarga Boboho panik mencari keberadaan Boboho. Karena tak ditemukan juga, maka mereka melapor saja ke kantor polisi. Tapi ternyata Boboho kembali lagi ke hotel untuk memanggil Pisotin. Melihat itu tentu saja Pisotin merasa lega dan memeluk Boboho. Adapun maksud kedatangan Boboho adalah untuk mengenalkan Pisotin kepada Xiulong, calon guru kungfunya. Awalnya Pisotin meremehkannya, tapi setelah ada jambret, Pisotin pun berubah pikiran. Xiulong sendiri adalah muridnya guru tua Shaolin yang legendaris itu. Pendek kisah, dibawalah Boboho dan Pisotin masuk ke dalam kuil Shaolin tanpa sepengetahuan sang guru. Setelah berada di dalam, Xiulong menyuruh Pisotin dan Boboho tidur lebih awal agar besok bisa bangun pagi. Dan mereka pun terlelap tidur. Keesokan paginya, mulailah Pisotin dan Boboho melakukan latihan kungfunya. Boboho sendiri tak latihan sekeras Pisotin, karena Boboho meminjamkan gimbotnya kepada Xiulong. Kemudian, ketika sedang makan siang, Pisotin yang baru tiba mengangkut air pun marah besar karena merasa cuma dijadikan budak oleh Xiulong. Akibatnya, Pisotin bilang akan meninggalkan program latihan yang tak masuk akal ini. Mendengar itu, tiba-tiba saja Xiulong menyerangnya.
Dan tak disangka Pisotin sudah jago kungfu. Walhasil Pisotin pun makin semangat berlatih kungfunya. Keesokan paginya, meski si Ulung masih terlelap, dengan semangatnya Pisotin mulai berangkat latihan lagi. Tapi aksinya itu ketahuan oleh sang guru. Usai terjatuh, si Ulung langsung minta maaf pada gurunya karena telah menyelundupkan orang luar. Mendengar itu, sang guru tertawa. Sebenarnya sang guru sudah tahu sedari awal. Tapi dia membiarkannya karena merasa Pisotin dan Boboho ini adalah orang yang tulus. Lalu sang guru bilang bahwa kemarin ibunya menelpon untuk mencari mereka. Semua sekolah kungfu telah dia hubungi. Dan kuil Shaolin inilah satu-satunya harapan sang ibu. Tak bermaksud mengusir, tapi sang guru menyarankan agar mereka lekas kembali kepada ibunya. Boboho hanya bisa menangis kejer karena memang sudah lama merindukan ibunya. Siang harinya datanglah orang tua Boboho ke kuil Shaolin. Dan mereka pun saling melepas rindu. Sementara sang guru hanya bisa mengintipnya dari dalam. Sebelum benar-benar pergi, Boboho mengucapkan salam perpisahan dulu kepada si Ulung gurunya. Kemudian diikuti oleh Pisotin. Beberapa hari kemudian, sudah berada di Hong Kong, Hillary minta maaf atas kemarahannya waktu itu pada Pisotin. Pisotin memaafkannya, lepas itu dia mau meminjam lagi mobilnya Hillary. Dan Hillary pun meminjamkannya. Ternyata tujuan Pisotin meminjam mobil adalah untuk menghadang Ani dari kepulangannya. Di depan rumahnya, saat Ani hendak masuk, Pisotin memanggilnya. Pisotin bertanya apakah Ani pernah mencintai dirinya. Mendengar itu, Ani mengaku menyesal karena telah memanfaatkannya selama ini. Saat sedang galau di dalam mobil, tiba-tiba saja Ani menghampiri Pisotin. Ani minta diantarkan ke rumah sakit karena kakeknya sedang kritis. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah sakit. Keesokan harinya, Pisotin berinisiatif membelikan jajan untuk Ani. Namun, sekembalinya ke kamar, Pisotin mendapati Taeying dan ayahnya membawakan oleh-oleh yang lebih mahal. Melihat itu, Pisotin minder dan berlalu pergi tanpa permisi. Keesokan harinya, di sekolahan, Pisotin membuntuti Taeying yang hendak menemui ayahnya. Di dalam ruangan, sang ayah mendesak Taeying untuk melamar Ani sebelum kakeknya benar-benar meninggal. Harapannya agar sekolah elit ini bisa diwariskan kepada Taeying. Tapi Taeying menolak karena merasa waktunya tidaklah pas. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara rekaman yang dilakukan oleh Pisotin di luar sana. Akibatnya Taeying pun mengejarnya. Pisotin kabur menggunakan sepatu roda, sedangkan Taeying menggunakan mobil. Dan adegan kejar-kejaran seru pun terjadi. Selepas kejar-kejaran, Pisotin menunjukkan rekaman pembicaraan Taeying dan ayahnya tadi kepada Ani. Mengetahui hal itu, Ani pun kaget dan kebingungan. Lantas, Pisotin bilang akan membereskan semuanya. Sekembalinya Pisotin ke sekolah, tiba-tiba saja Taeying dan ayahnya mendatanginya dan mengeluarkan Pisotin dari sekolah tanpa alasan yang jelas. Lantas, Hillary membela Pisotin dengan kerasnya. Pisotin juga menolak dikeluarkan secara sepihak. Merasa kesal dengan gaya tengilnya, Taeying pun menantang Pisotin berduel bisbol lagi. Dan Pisotin pun menyanggupinya. Pada sore harinya digelarlah pertandingan penentuan itu. Untuk menang, Pisotin harus membuat Taeying gagal memukul bolanya sebanyak 3 kali alias 3 kali strike. Lalu secara mengejutkan, Ani dan kakeknya hadir ke sana untuk menjadi jurinya. Sebelum benar-benar dimulai, Hillary menyemangati Pisotin agar tak perlu grogi. Dan pertandingan seru pun segera dimulai. Di lemparan pertama, Pisotin sukses membuat strike. Begitu pula di lemparan kedua, Pisotin kembali mencetak strike. Dan di lemparan terakhir, lagi-lagi Pisotin berhasil membuat strike. Kemenangan itu disambut sorak-sorai yang begitu meriah dari teman-temannya. Tak sampai di situ, di waktu yang sama si kakek mengumumkan 2 hal penting. Pertama, ayah Taeying resmi dipecat dari jabatannya di sekolah. Adapun yang kedua, di hari ultahnya Ani besok, Pisotin akan diundang sebagai tamu istimewa. Keesokan harinya, Hillary menemani Pisotin memilihkan anting sebagai hadiah ulang tahunnya Ani. Tak sampai di situ, Hillary juga memilihkan baju yang keren untuk menghadiri ultahnya Ani.
Kemudian ketika Pisotin hendak mengambil kunci mobilnya dari Hillary, Hillary menawarkan pelatihan cara mencium seorang gadis. Tujuannya agar Pisotin tak merasa canggung nantinya. Mendengar itu Pisotin setuju, dan mereka berdua pun saling berciuman. Karena Pisotin tertawa, maka Hillary pun merajuk. Setelah dari bar mengetahui bahwa Siulung dan gurunya datang ke Hong Kong, maka Pisotin dan Boboho pun menghampirinya. Di malam harinya, sebelum ke rumah Ani, Pisotin mentraktir Siulung dan sang guru di barnya Hillary. Usai mentraktir, datanglah Pisotin ke rumahnya Ani. Setibanya di dalam, Pisotin memberi Ani bunga dan sepasang anting. Selepas itu, kakek Ani menyuruh mereka meniup kue ulang tahunnya. Namun tak lama kemudian, datanglah ayah Taeying dan tukang pukulnya. Adapun maksud kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangannya. Tapi langsung saja kakek Ani meludahinya. Walhasil mereka semua pun disekap oleh para tukang pukul. Namun keadaan berubah saat Siulung ternyata datang juga ke rumahnya Ani. Lantas tukang pukul mengejarnya, dan pertarungan sengit pun berlangsung. Sambil ngedot, dengan mudahnya Siulung melumpuhkan mereka semua. Tak lama datang pula lah Hillary untuk melepaskan Pisotin dan Ani. Usai terlepas, lantaran kakek Ani masih ditahan Taeying, maka Pisotin pun menyusun sebuah rencana penyelamatan. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangannya, mereka pun kembali untuk melepaskan Ani. Tapi betapa kagetnya mereka mendapati anak buahnya sudah terkapar semua. Dan aksi penyelamatan pun dimulai dari Boboho. Karena kesal, Taeying dan ayahnya berupaya menangkap Boboho. Tapi sayang, jebakan demi jebakanlah yang mereka dapatkan. Sementara itu, Pisotin bertarung hebat melawan si bule. Karena kewalahan, tiba-tiba Siulung hadir membantu. Dan Siulung pun menghajarnya dengan mudahnya. Usai kalah semua, polisi akhirnya datang juga ke rumah Ani. Taeying dan ayahnya diringkus polisi, sedangkan Ani berterima kasih banyak kepada Pisotin. Kemudian, Pisotin serta Ani terlihat hendak memakan kue ulang tahunnya. Di waktu yang sama, Hillary pamit pulang pada mereka semua. Pisotin sempat menahannya, tapi akhirnya Hillary tetap berlalu. Tak lama datanglah Ani. Ani kembali menolak Pisotin karena menganggap bahwa tujuan Pisotin hanyalah untuk balas dendam kepada Taeying saja, bukan untuk mendapatkan dirinya. Lantas, Ani melepaskan antingnya dan mendesak Pisotin untuk mengejar Hillary, perempuan yang lebih pantas mendapatkan cintanya. Di lain sisi, Hillary pulang sambil menangis sedih. Tapi itu tak berlangsung lama tatkala Pisotin memanggil dan menghampirinya. Pisotin juga memasangkan anting tadi kepada Hillary. Lepas itu, Pisotin bertanya mengapa tak pernah bilang atas perasaannya itu. Lalu, Hillary menjawabnya dengan sederhana, karena Pisotin tak pernah menanyakannya. Walhasil, mereka pun jadian dan pulang ke rumah. Ya, itulah tadi akhir dari rangkuman film Shaolin Poppy. Bagaimana menurut juragan filmnya? Lumayan kan? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!